subordinate. Subordinate itu adalah bawahan gitu ya, atau anggota timnya dalam menjalankan penugasan yang diberikan. Hal ini dilakukan dengan cara rutin mengingatkan kembali agar hal-hal yang perlu ditaati dan akan hal-hal yang perlu ditaati dan dilakukan. Selain itu, menunjukkan pemahaman akan pentingnya menjaga semangat subordinat sebagai hal yang mendasar untuk mendukung subordinat dalam menjalankan pekerjaan, sekalipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Sisi memberikan layanan kepada pelanggan internal dan eksternal pun menjadi salah satu prioritasnya dalam menjalankan tugas. Nah, ini kita bicara customer tadi ya. Kenapa? Oh, oke. Oke. Ini kita bicara tentang CF, customer ya. Memberikan layanan pada pelanggan itu menjadi prioritasnya dalam menjalankan tugas. Ia memastikan output kerjanya telah sesuai dengan harapan para pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sebagai atasan, ia menekankan pada subordinatnya untuk selalu mendengarkan kebutuhan dan keluhan pelanggan dan berusaha untuk menyelesaikan baik secara langsung ataupun ketika memerlukan eskalasi dari pihak atasan. Nah, ketika kita bicara tentang ini tuh saya mau menjelaskan bahwa dia itu CF-nya sudah customer fokusnya itu sudah memenuhi syarat nih. Dia sudah memberikan pelayanan. Jadi gini, pelayanan menjadi salah satu aspek prioritasnya. Caranya seperti apa kita tuangkan di sini. Dia memastikan harapan pelanggan itu sudah sesuai gitu ya. Sebagai pemimpin atau atasan juga dia memastikan ya, bukan hanya pada pekerjaan pribadi, tapi dia juga mengingatkan gitu ya, mendorong bawahannya untuk selalu mendengarkan kebutuhan pelanggan dan sigap gitu ya, menanggapi jika ada keluhan pelanggan, baik secara langsung ataupun yang perlu eskalasi. Eskalasi itu maksudnya yang nggak bisa langsung diselesaikan sendiri, harus eskalasi, dinaikkan dulu gitu ya, dilaporkan dulu ke atasan. Menurutnya yang terpenting baginya adalah mengakomodasi hal-hal yang disampaikan oleh pelanggan serta dapat menyelesaikan pekerjaan dengan mengoptimalkan waktu dengan lebih cepat gitu. Jadi dia di sini memperhatikan bahwa penyelesaian waktu itu menjadi prioritas supaya pelanggan ini puas gitu. Kan gitu ya, pelanggan itu kan akan merasa puas ketika penyelesaian pekerjaannya itu misalnya sesuai dengan SLA-nya ya. SLA itu apa? Service level agreement-nya gitu ya, atau mungkin bisa lebih cepat kayak gitu. Nah, di sisi lain, selain upaya untuk mengoptimalkan proses kerja dari sisi waktu, belum ada langkah-langkah perbaikan ataupun upaya yang menantang dirinya maupun subordinat untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Nah, ini kan negasi ya. Belum ada langkah-langkah atau perbaikan ataupun upaya untuk menantang dirinya maupun subordinat untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Nah, di sini mau menceritakan strive for excellence-nya. Nah, tadi kan di sini kita lihat ya, strive for excellence dia 1, masih di bawah yang dipersyaratkan. Berarti ya ini, kenapa dia level 1? Karena ya ini, sejauh ini dia tuh masih mengerjakan hal-hal yang sifatnya mandatori, yang memang jadi tugasnya dia aja gitu. Jadi dia itu belum apa ya tadi punya cara-cara lain gitu ya, atau cara-cara perbaikan yang lebih menantang kan gitu ya. Kita bisa melihat orang itu ada yang senang menantang, menantang diri gitu ya, dia coba bikin target-target pribadi yang lebih menantang gitu selain mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya wajib dan sifatnya SOP kayak gitu ya. Gitu. Ada nggak anak orang ini belum, sehingga tadi kita tuangkan ke dalam laporannya adalah belum ada nih langkah-langkah perbaikan atau upaya-upaya untuk menantang dirinya maupun subordinatnya untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Gitu. Nah, adapun memberikan masukan kepada subordinat mengenai kinerjanya, namun belum disertai arahan serta langkah tindakan yang nyata dan sasaran yang terukur. Nah, ini juga berkaitan dengan strive for excellence. Strive for excellence sebagai atasan itu kan bukan hanya untuk kerja pribadi ya, bukan hanya dia apa ya terus menerus memperbaiki hasil kinerjanya untuk memperbaiki kinerja pribadi, tapi juga bagaimana dia bisa mendorong si bawahannya dia untuk bisa mencapai prestasi kerja yang lebih tinggi. Nah, orang ini belum, gitu. Dia cuma ngasih masukan aja. Ini nih kurangnya di sini, tapi dia belum ngasih arahan gitu ya. Nah, data-data kayak gini itu didapat ketika apa sih? Ya tadi,
ketika dalam proses assessment, ketika misalnya ada simulasi-simulasi yang tadi ya, apa namanya, dihadapkan pada subordinat gitu ya. Atau ketika wawancara, kan kita wawancara itu berbasis kompetensi ya. Kita menanyakan apa sih yang sudah dia lakukan di pekerjaan dia sehari-hari. Mungkin di mana ya kalian sudah belajar ya, di bio misalnya gitu. Atau kemarin nih pas pertemuan-pertemuan sebelumnya kan saya memberikan tugas kalian untuk berlatih buat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kompetensi gitu ya di pekerjaan dia sehari. Seperti itu ya. Jadi apa namanya, hal-hal seperti ini yang ada di laporan itu yang kalian dapat dari proses assessment, baik dari simulasi maupun dari wawancara. Biasanya wawancara itu melengkapi data-data yang kalian dapatkan dari simulasi seperti itu. Nah, ini juga sebagai bagian dari perusahaan, ini cukup proaktif untuk mencari tahu mengenai kondisi serta perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan unit kerjanya maupun terkait dengan kebijakan secara keseluruhan. Informasi mengenai adanya perubahan ini selalu dia sampaikan kepada subordinatnya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman saja. Tapi masih berupa himbauan aja, belum ada langkah tindakan yang menyasar pada mempersiapkan subordinat agar lebih siap dengan perubahan yang ada. Nah, itu kita mau bicara tentang lead effectively ini dan adaptability gitu ya. Nah, kenapa sih kita bisa memberikan justifikasi dia itu adaptability-nya 2 di bawah yang dipersyaratkan dia dari kibi-kibi tadi gitu ya, dari level-level tadi gitu. Level ketika dia memang baru menghimbau itu berarti rating atau levelnya baru 2 misalnya gitu, belum sampai memberikan arahan. Padahal yang dipersyaratkan itu sebagai atasan dia sudah harus memberikan arahan. Nah berarti kan dia masih di bawah itu gitu, sehingga kita kasih dia ratingnya 2, levelnya 2 gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan itu untuk bicara tentang adaptability dan lead effectively gitu ya. Nah, dalam proses, oke, dia baru menjalankan arahan yang diberikan oleh atasan, belum secara mandiri melakukan evaluasi secara berkala untuk mencermati kebutuhan apa yang diperlukan dalam menyesuaikan cara kerja dan perubahan. Nanti kalian sambil baca sendiri ya. Ada yang sifatnya, kalau kalian bacanya dari ringkasan ini kan ada yang kalimatnya itu muatannya positif, ada yang muatannya negatif. Nah, yang positif itu berarti dia sudah memenuhi syarat, misalnya tadi 2 kah atau 3 kah. Nah, sebaliknya yang negatif kayak misalnya tadi belum, baru sampai, sebatas gitu. Yang itu untuk menjelaskan kompetensi-kompetensi yang belum sesuai atau belum memenuhi level atau rating yang dipersyaratkan. Seperti itu ya. Nah, ini kita bicara tentang penyelesaian masalahnya kayak gimana. Ya. Ini kalau dalam penyelesaian masalah orang ini kayak gini. Adapun berkaitan dengan kemampuan penyelesaian masalah, secara umum dia dapat paham. Jadi masalah thinkingnya emang nggak ada masalah. Dia mah paham persoalan baru di luar dari rutinitas kerjanya, dia paham. Caranya dalam mengambil keputusan adalah dengan mencermati setiap informasi yang tersedia, serta mempertimbangkan data dan juga landasan fakta logis yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap hati-hati dan penuh pertimbangan tersebut di satu sisi mendukung kualitasnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara efektif. Namun demikian, di sisi lain ketika dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya untuk menentukan suatu keputusan dengan cepat, dia menjadi kurang optimal. Nah, di sini itu ingin menceritakan bahwa, nah ini yang harus kita cermati dalam assessment center gitu ya. Kan dalam pengambilan keputusan itu orang tuh punya cara yang berbeda-beda, punya gaya yang berbeda-beda. Nah, kita bisa menuangkan itu. Kalau orang ini tuh dia hati-hati, sehingga secara kualitas iya, karena kehati-hatian itu ya, dia butuh data yang lengkap, dia butuh hal-hal yang logis gitu kan ya. Tapi pada situasi-situasi yang butuh cepat, nah dia justru nggak bisa, karena tadi butuh lama gitu, ngumpulin dulu data, mempertimbangkannya dulu dan lain sebagainya. Tapi untuk dibutuhkan cepat misalnya, tapi sebagai atasan itu kan gitu ya, ada peran dia di mana harus bisa ngasih keputusan yang cepat gitu. Nah, itu yang dia akan terkendala gitu ya, atau kurang optimal seperti itu. Nah, hal ini dikaitkan dengan kemampuan dalam menyusun suatu rencana kerja yang belum disertai dengan pertimbangan alokasi waktu dan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini
ada saran pengembangan. Biasanya dalam dalam assessment center itu di akhirnya user minta saran pengembangannya apa sih buat orang ini. Nah, biasanya saran pengembangan itu diambil dari kompetensi-kompetensi yang termasuk ke dalam area for development. Jadi kompetensi-kompetensi yang nilainya masih kurang gitu. Kayak tadi ya, misalnya kalau kita lihat di sini yang masih kurang itu tadi ya Strive for Excellence, gitu ya, POC, itu ya. Sisanya sudah cukup udah cukup gitu. Nah, prioritas pengembangan bagi asesi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan perencanaan dengan, nah ini kita kasih apa namanya inputan-inputan terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan sama perusahaan atau sama atasannya untuk bisa mengembangkan orang ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya udah nih diminta eksekutif summary-nya gitu ya. Nah, ini diminta lagi per kompetensinya, diminta untuk dijabarkan. Coba kalian lihat di sini ya. Deskripsi kompetensi. Nah, ini yang harus mengelaborasi gitu ya. Mengelaborasi data-data yang kita dapatkan baik dari simulasi FGD, subordinate interaction, apalagi problem analisis, dari wawancara, gitu ya. Nah, di sini kita elaborasi data-data tersebut untuk menjadi suatu deskripsi kompetensi. Gitu. Misalnya, kita lihat di sini. Tadi kan eksekutif summary itu di awal. Nah, di sini kita kembangkan lagi gitu ya. Kan kalau namanya eksekutif summary, ringkasan eksekutif gitu ya, yang pastinya compact gitu. Dimintanya ya compact itu padat gitu ya. Nah, di sini tuh penjabarannya gitu. Tanya customer fokus di sini kalian. Di sini kan standar levelnya 2 ya. Nah, ini ABC gitu ya. Tapi beberapa belum ini ya, belum cukup optimal mengembangkan bahasanya gitu. Jadi ada yang kalau tadi kelompok 2 sudah mulai pakai bahasa pribadi ya, menunjukkan fokus apa gitu kan ya, nggak terlalu copy paste dari bahasa Kibi yang udah ada. Kalau Kibi kan bahasanya udah ada ya. Mengawasi pekerjaan tim, nah ini udah ada dari kamusnya gitu ya. Beberapa masih banyak yang hanya copy paste dari sini. Misalnya kalian dapatkan orang ini ngomong kayak gini itu masuk ke kompetensi customer focus key behavior 1 misalnya. Dan copy paste aja ini, mengawasi pekerjaan tim bla 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 bla. Nah, sebetulnya kalau dalam assessment center itu nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Artinya kalian harus bisa membahasakan pakai bahasa sendiri perilaku itu tuh apa sih gitu. Jangan cuma copy paste dari key behavior yang udah ada gitu. Kebayang nggak? Ini mah cuman apa ya, panduannya aja gitu. Jadi kalau dalam klasifikasinya mah nggak boleh copy paste hanya dari sini aja gitu. Dan ketika bikin laporan uraiannya juga nggak boleh hanya copy paste dari sini aja. Misalnya yang sudah oke yang mengawasi pekerjaan tapi dia belum membangun komunikasi dan belum memberikan solusi misalnya gitu ya. Nah, kalian tinggal copy paste aja, nggak boleh kayak gitu. Tetap harus membahasakan dengan mengelaborasi tadi gitu ya, mengelaborasi data dengan ciri-ciri yang ada. Coba kalian coba hayati ya, apa sih, gimana sih cara mengembangkan deskripsi per kompetensi itu gitu ya. Nah, saya untuk customer focus. Customer focus itu kan untuk behavior anchor-nya ya. Behavior anchor tuh apa ya? Perilaku, besaran perilakunya itu adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dia punya leveling. Di level 2 dia sudah harus memperbaiki proses kerja tim. Ya. Kita coba bedakan. Kalau satu itu fokus pada diri sendiri. Oh, dia mau memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi di level 2 dia sudah ada peran untuk memperbaiki proses kerja tim. Berarti kan sudah ada proses bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya fokus pada dirinya memberikan pelayanan kepada orang lain, tapi memastikan juga nih tim atau unit kerjanya udah melakukan itu atau belum. Ya, nah, sehingga kibi-kibinya juga bicaranya seperti itu, mengawasi pekerjaan tim untuk menjamin kepuasan pelanggan, memeriksa hasil kerja tim untuk menjamin kepuasan pelanggan, membangun komunikasi untuk selalu mengetahui perkembangan kebutuhan pelanggan, memberikan solusi segera untuk mengatasi permasalahan pelanggan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita coba elaborasi dari proses
asesmen pastinya dari simulasi-simulasi yang ada pastinya. Coba baca di sini ya. Saudara SEZ memahami peran penting dari pelanggan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Dia pahami bahwa yang namanya bisnis, jantungnya itu kan pelanggan ya. Kalau pelanggan kecewa, ya dampaknya kemana-mana gitu. Jadi dia paham. Sampai situ aja dulu, dia paham bahwa pelanggan itu sangat berperan penting terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Dia menunjukkan pemahaman terkait pentingnya untuk segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan pelanggan. Dalam bentuk lingkup kerja rutinitasnya, dia memanfaatkan media koordinasi rutin untuk mengenali kebutuhan dan harapan yang perlu difasilitasi oleh fungsi kerjanya. Bukan hanya untuk dirinya ya, dia sudah fokusnya, concernnya adalah apa sih yang harus tim kerjanya lakukan gitu ya. Dia memastikan output kerjanya udah sesuai belum dengan harapan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Nah, ini juga yang utama baginya adalah mengakomodasi hal-hal yang disampaikan untuk segera ditindaklanjuti gitu ya. Ini menerapkan pada tata laksana layanan, mencari alternatif juga dia ya, agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sebagai atasan juga dia menekankan kepada bawahannya seperti apa. Dia juga melakukan rechecking terhadap proses kerja yang dilakukan oleh bawahannya. Terus juga memastikan bawahannya menjalankan tanggung jawab berkaitan dengan ya, pemenuhan pelayanan gitu ya kepada pelanggan. Ya. Sudah ada inisiatif untuk memberikan contoh. Nah, ini juga uh, menegaskan bahwa dia memang sudah dua ya sesuai dengan yang dipersyaratkan gitu. Ya, ngomong-ngomong sebelum lanjut ya, ini noise nggak? Ada suara-suara berisik nggak? Tidak Ibu, jelas Ibu. Aman ya, masih aman ya. Aman Karena saya Ibu. ini di luar kamar gitu, jadi um, di luar ada yang lagi nyemprot kebun gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu ngeganggu ya. Nah, selanjutnya organizational commitment. Tadi nilainya 2 ya. Sama, kita juga mengelaborasi data-data yang kita dapatkan dari proses dari persimulasinya seperti apa gitu ya. Um, Organisasional ya pastinya kita harus paham dulu dong apa sih si kompetensi ini tuh ingin ingin kita melihat apa, ingin kita menjaring apa gitu. Nah, ini kita baca di behavior. Jadi organizational commitment adalah menunjukkan perasaan dan penilaian positif serta sikap setia atau loyal pada organisasi. Nah, mengangkat kegiatan penting yang pernah dialami ini kan kebiasaan-kebiasaannya. Nah, di sini kita coba tuangkan ke dalam proses ke dalam deskripsi berkompetensi. Nah, biasanya usernya itu kan macam-macam ya, gitu ya. Kalau user-user yang ini namanya full assessment ya. Full assessment itu simulasinya full semuanya dari mulai LGD subordinate in basket dan problem analisis plus wawancara dan juga laporannya diminta selengkap itu executive summary-nya full ada terus deskripsi kompetensinya juga ada dan deskripsi kompetensinya memang harus sepanjang ini ya maksudnya berapa ada minimal barisnya kalau nggak salah 15 kalau nggak salah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya sekitar 13 baris gitu ya. Jadi memang di sini menuntut kita untuk bisa mengkolaborasi data-data yang ada. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat, coba deh kalian baca lagi klasifikasi yang kalian buat ya, itu kan kayak mau ngomong apa lagi ya gitu ya terkait dengan si perilaku ini. Nah itu ya itu sih sebenarnya dengan seringnya kalian intake ya melakukan assessment itu terasa bahasa dalam mengelaborasi laporan itu akan terasa seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman gitu ya. Gitu ya. Ini contoh ya. Ini gitu ya. Sekarang kita coba lihat contoh tipe-tipe laporan yang lain. Ini sama. Oke. Oke. Ini, nah kan kalian itu kemarin sudah melakukan klasifikasi apa namanya? Klasifikasi perilaku ya.
Kalian kan sudah melakukan klasifikasi perilaku. Nah, yang saya maksud dipindahkan ke tabel catatan meeting itu adalah seperti ini. Nah, kan oke, ini ada 10 kompetensi yang ingin dijaring ya dalam contoh laporan yang saya tampilkan ini. Ada digital leadership, ada global business savvy, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini kita lihat di tabel-tabel berikutnya itu ini di tabel yang pertama ini ya, ini adalah deskripsi kompetensi. Digital leadership itu deskripsi kompetensinya adalah kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. Ini key behavior-nya. Ada 6 key behavior di sini. Ada 6 key behavior di sini. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan pemanfaatan bla 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 gitu kan ya. Nah, dari key behavior ini saya berikan contoh yang lengkapnya gitu kan ya. Kita kasih notasi atau rating. Di key behavior ini tuh ratingnya apa sih? Plus kan rating itu ada plus, ada minus, ada kosong. Itu ada keterangannya ada di slide yang mana yang saya lupa. Carilah di slide yang saya kasih ada. Nah, untuk plus minus itu dia sudah muncul tapi kurang begitu efektif. Yang plus itu sudah sangat efektif gitu ya kemunculannya. Yang minus itu belum muncul. Yang minus itu muncul tapi nggak efektif. Yang kosong itu berarti tidak muncul gitu ya. Nah, di sini diminta untuk bikin catatan per kibinya. Nah, ini kolom-kolom yang IB, SO, gitu ya, PI, interview itu adalah hasil klasifikasi yang kita lakukan. Nah, tapi kan ini tuh kita multi asesor ya. Jadi misalnya IB ini itu dipegang sama biasanya asesor yang pegang laporannya ya, saya masih gitu. Nah, yang SO ini subordinate dipegang sama partner saya. Yang PI ini juga dipegang sama partner saya yang satu lagi. Nah, ada 3 asesor ya. Nah, klasifikasi ini dibuat dari apa namanya si asesor partner itu. Nanti kalau udah meeting kita gabungkan gitu kan. Nah, jadi kalian itu kemarin udah sampai tahap ceritanya bikin persiapan meeting nih klasifikasi. Nah, habis itu baru pindahin ke tabel ini gitu. Jadi kan ini udah ada per tabelnya itu udah ada per kompetensinya ya. Per kompetensinya kita tinggal pindahkan dari hasil klasifikasi yang sudah kita buat, masukkan ke tabel ini gitu ya. Nah, misalnya kita lihat di kompetensi yang pertama, digital leadership. Di Inbasket seperti apa sih? Nah, ini yang tidak di bold, ini adalah data mentah. Ini jawaban-jawaban dari ASESI gitu ya. Nih, misalnya dia kalau Inbasket mah kan tulisan ya. Ini tuh jawaban-jawaban dari ACC. Saya lebih men-trigger Pak Gilang, jangan hanya ingin mengembangkan tapi nggak ada alternatif. Jadi Pak Gilang cari alternatif lain untuk bisa mensolusikan investasi yang besar. Ini bisa jadi role model ke bawah untuk inovasi. Terus, nah ini kita lagi bicara tentang permasalahan digitalisasi gitu ya. Nah dari proses ini, nah terus kayak ini di Investket 6 ceritanya ada jenis-jenis IT. Nah, yang dia lakukan seperti ini. Respon dia ya ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan diidentifikasi penggunaan digital yang terintegrasi sehingga dapat menggabungkan seluruh layanan yang kita miliki dan dapat diakses oleh seluruh unit di dalam perusahaan agar dapat dioptimalkan pemanfaatan big data untuk analisis dan meramalkan kebutuhan pelanggan atas jasa layanan yang dapat kita berikan misalnya teknologi tracking dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi sudah ada juga kelompok yang sudah bisa memilah dan mengklasifikasikan perilaku ini masuk ke kompetensi yang mana. Betul gitu ya. Tapi di sini coba dibuat narasi, bukan narasinya, digambarkan. Nah, kalau maksudnya di sini seperti ini. Menciptakan lingkungan kerja yang terbuka untuk menyampaikan ide, pendapat, serta peluang improvement sehingga menghasilkan suatu inovasi, terutama dalam hal pengembangan dan penerapan teknologi. Karena kan tadi ya di sini dia cukup terbuka gitu kan ya dengan apa namanya hal-hal yang bersifat digitalisasi. Nah, di subordinate dia belum menunjukkan arahan untuk pemanfaatan teknologi
pertemuan yang dilakukan pertemuan yang dilakukan pun tatap muka. Nah, di simulasi yang lain, nah harus ada yang gini-gininya loh maksud saya tuh. Dalam klasifikasi itu harus ada hal apa ya, penjelasannya gitu ya. Jadi yang contohnya ya di PI misalnya, ini adalah data mentah, data verbatim. Ini, nah ini harusnya di bold ya, adalah penjelasannya. Dari apa yang disampaikan sama Asesi, kita concern banget nih kalau ada perbaikan digitalisasi, tidak hanya wasting time, jangan sampai ada keluhan berulang terkait dengan keterlambatan barang. Nah, dengan dia ngomong kayak gitu, itu artinya apa sih? Oh ini, dia mendukung nih digitalisasi dalam operasional pelayanan untuk meminimalisir keluhan pelanggan. Ya. Terus di respon yang lainnya gitu. Dari kami being transparan aja mengenai dashboard performance. Kan ini bicara tentang digitalisasi gitu ya. Kami lagi develop IT system tapi tidak berdiri sendiri, ada dua environment, ada sistem dari kami, lalala gitu kan ya. Nah, di sini penjelasannya adalah melakukan sharing kepada vendor mengenai pengembangan sistem IT yang bisa memantau operasional bisnis perusahaan melalui supply management yang online gitu. Jadi apa ya? Sudah ada penjelasannya gitu, tidak hanya meng-copy paste ini masuk-masuk kemana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena kalian masih awal, jadi sasaran saya adalah kalian bisa dulu nih memilah mana yang masuk ke kompetensi. Kalau kemarin kan tiga ya, fostering teamwork, organizational awareness, dan juga strategic management gitu. Tapi itu sudah cukup ini ya, apa namanya, udah mulai cukup tepat gitu kan ya. Tinggal ini aja. Nanti tinggal kalian mengembangkan aja kata-katanya untuk memberikan penjelasan dari setiap eviden itu tuh apa sih gitu supaya lebih jelas gitu ya. Gitu ya. Itu yang digitalisasi. Nah, ini juga sama. Nah, nanti biasanya diminta kesimpulan secara umum kompetensinya gitu. Ini baru catatan meeting loh. Jadi kalian tuh meeting tuh dapat ini semua nih. Dari proses meeting dengan asesor yang lain ya, dengan dari proses apa namanya, integrasi data tuh kalian memenuhi si tabel-tabel ini gitu ya. Nah, nanti kalau udah selesai, nah ini ada contoh laporan yang lain nih. Sebentar ya. Nah, ini masih inline ya sama catatan meeting, tabel-tabel yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, tadi kan tabelnya ada ya berisi eh, apa namanya, kesimpulan berkompetensi dari hasil meeting, terus juga ada klasifikasi perilaku per kompetensinya, per simulasinya gitu ya. Nah, di sini masuk ke laporan nih. Nah, contoh-contoh jenis laporan yang lain juga ada yang seperti ini. Ini namanya short report. Short report itu sama kayak executive summary lah seperti tadi gitu. Apa namanya, penjelasan kompak tentang orang ini, tapi harus bisa menggambarkan 10 kompetensi ini. Kompak gitu kan ya. Misalnya, Saudara DU itu inisial ya, menunjukkan kecermatan dalam mengkaji data dan informasi guna mengenai permasalahan secara komprehensif. Dia mampu berpikir, ini orangnya orang bagus sih. Eh, rekomendasi akhirnya juga qualified ya. Diawali dengan pemahaman akan permasalahan utama, memilah prioritas sesuai dengan dampak pada perusahaan, dan menyusun suatu langkah tindakan hingga menyusun suatu langkah evaluasi. Kalau kita lihat dari ini, dia tuh udah punya pola pikir yang komprehensif ya. Nah, jadi kita juga harus bisa membedakan orang dengan misalnya ini tentang apa, pemahaman terhadap permasalahan gitu ya. Dia udah bisa mengkaji nih cara berpikir yang sistematis gitu kan ya. Dia paham masalah utama, dia bisa memilah prioritas prioritas gitu ya, skala prioritas apa sih yang paling memberikan dampak pada perusahaan. Dia juga bisa menyusun langkah tindakan dan menyusun langkah evaluasi gitu kan. Itu kan suatu proses berpikir dan suatu kemampuan penyelesaian masalah yang sistematis ya. Awalnya apa, sampai menentukan apa, sampai menentukan langkah evaluasi gitu kan. Berarti ini sudah cukup komprehensif nih orang ini. Solusi yang dibuatnya juga dapat dijabarkan dengan langkah-langkah secara terperinci. Ada orang yang
dia tuh bisa menyelesaikan permasalahan, tapi tuh umum gitu. Jadi bayangnya ketika jadi atasan tuh, dia kerjain ya, nggak jelasin arahannya bahwa ini sasarannya apa gitu ya. Melakukan ini tuh seperti apa, arahannya kurang jelas. Nah, tapi orang ini tuh sudah jelas langkah-langkahnya, sudah secara terperinci disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung gitu ya. Dia juga cermat untuk menentukan alternatif solusi ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Nah, berarti orang ini tuh dari hasil simulasi maupun dari wawancaranya, kita dapatkan data bahwa orang ini tuh punya banyak alternatif solusi. Coba kalian hayati, kan mungkin punya orang yang aktif di organisasi atau teman sekelas lah. Jadi ada kan orang-orang yang cepet gitu berpikirnya. Ketika misalnya ada masalah nih ya, misalnya dikasih tugas gitu ya, ada kendala. Nah, dia tuh sigap gitu untuk cari alternatif solusinya gitu ketika dihadapkan pada kendala-kendala. Kalau dalam hal ini berarti ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya atau kendala lah gitu ya. Dia juga udah mampu untuk menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Nah, ini karena ini yang di assess itu adalah levelnya sudah top level gitu ya, sudah level atas. Jadi dia sudah berpikirnya strategis, udah ke arah pengembangan bisnis perusahaan gitu, bukan hanya operasional di dalam perusahaannya aja gitu ya. Dia juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang bisa mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Hal ini didukung oleh wawasan yang luas terkait dengan bisnisnya. Jadi dia bisa, emang orangnya pintar, nah dia bisa mengaplikasikan pengetahuannya itu gitu di dalam mengemban tugas dia sebagai pemimpin atau pejabat lah gitu di perusahaan gitu ya. Terus sebagai bagian dari organisasi dia mampu mencermati peluang kerjasama. Nah ini kan kalau kita lihat sebagai kalau untuk posisi-posisi yang sifatnya strategis kayak misalnya direktur kayak gitu, kan dia bukan hanya bicara tentang lingkup operasional internal ya di perusahaan, tapi juga gimana sih dia bangun jejaring kemitraan dengan eh, gitu ya, dengan pihak eksternal gitu. Nah, orang ini udah bisa gitu ya. Dia bisa mencermati peluang kerjasama. Nah, misalnya orang-orang yang kayak gimana sih yang bisa mencermati peluang kerjasama? Misalnya kalau dalam organisasi gitu ya, eh, dia link networkingnya luas gitu. Nah, dari networking itu dia bisa memanfaatkan apa misalnya? Oh, kita kerjasama yuk dengan komunitas apa, misalnya gitu ya. Nanti dampaknya ke organisasi kita kan apa-apa-apa gitu. Nah, orang itu contoh contoh realnya, contoh sederhananya misalnya dalam kehidupan kalian berorganisasi itu seperti itu gitu. Gitu ya. Terus didukung dengan kemampuan untuk melakukan positioning yang tepat serta prinsip fairness yang membantu peningkatan kualitas hubungan kerjasama yang dijalin dengan berbagai pihak, terutama ketika mensolusikan suatu hambatan atau kendala. Jadi dia itu pandai untuk memposisikan diri gitu ya. Kan kalau bicara tentang posisi yang strategis di perusahaan itu, kita tidak hanya bermitra dengan yang sifatnya mungkin aja kita bermitra dengan level-level atas juga gitu. Nah, dia bisa memposisikan diri dengan tepat ya, secara tepat gitu ya. Terus prinsip fairness. Nah, prinsip fairness ini kenapa dibahasakan di dalam laporan? Karena ini tuh untuk mendukung bahwa ketika dia menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain, ada kan orang yang fokusnya keuntungan pribadi aja. Nah, orang ini tuh enggak. Dia sudah eh, punya concern bahwa kita harus win-win solution gitu ya. Saya diuntungkan, kamu pun diuntungkan. Jadi ini dia sudah punya prinsip fairness gitu ya dalam meningkatkan kualitas hubungan kerjasama yang dijalin dengan berbagai pihak. Dia juga dia cukup sigap lah ketika harus mensolusikan suatu hambatan atau kendala yang melibatkan kedua belah pihak tadi gitu ya. Aspek pelayanan juga dia oke gitu ya. Aspek digitalisasi. Nah, di sini sebagai pemimpin diceritakan di sini. Dia komunikasinya lugas, pendekatannya cukup decisif dalam menetapkan suatu keputusan, mampu melakukan pendekatan terhadap staf dan jajarannya secara tepat. Kita gambarkan ini tuh seorang pemimpin itu kan pendekatannya ada yang dia itu direktif ya, cuma tunjuk-tunjuk aja. Nah, kalau orang ini tuh dia sudah bisa memposisikan dirinya dengan tepat gitu ya. Kapan dia harus decisive, tapi kapan juga dia bisa punya pendekatan personal ke si apa namanya anggota tim yang dia pimpin gitu.
gitu ya. Jadi kalau di laporan ini sih ini menceritakan asesi yang memang qualified, artinya secara penilaian itu sudah memenuhi semua gitu. Bahkan ada yang di atas gitu ya. Ini contoh eksekutif summary-nya seperti ini ya. Nah, jadi kalau ini RX ini, sampai sini ada lagi nih laporannya belum selesai. Itu tadi short report. Ada yang namanya pointers. Tapi kalau macam-macam sih apa istilahnya ya, ada user tuh macam-macam gitu. Nah, ini namanya full reportnya gitu ya, atau ya pointersnya. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan, yang saya kasih contoh sebelumnya, setelah bikin executive summary, dibikin deskripsi per kompetensi. Nah, itu memang dibutuhkan kemampuan kita untuk mendinamikakan gitu ya kan. Kalau namanya deskripsi kan harus ngalir smooth ya. Dari cerita ini, dari kalimat satu ke kalimat lain itu harus ngalir gitu kan, ya, harus smooth gitu. Nah, kalau menurut saya itu lebih challenging dibandingkan dengan ini yang sifatnya adalah pointers, karena biasanya satu pointers dengan pointers lain itu menceritakan hal yang berbeda gitu kan ya. Kalau di deskriptif itu memang setiap kalimat itu boleh menceritakan hal yang berbeda, tapi harus ada bridgingnya atau mungkin harus ada kata sambungnya, misalnya berkaitan dengan apanya sehingga apanya gitu kan. Jadi harus harus dinamis gitu ya, kita harus bisa menyusun kata per kata, itu harus smooth gitu kan. Nah, kalau pointers kayak gini ini lebih lebih mudah kalau menurut saya, karena tidak harus dinamis gitu kan, tidak harus nyambung, nggak harus smooth gitu. Karena satu pointers dengan pointers lain itu bicara hal yang berbeda gitu ya. Saya di sini untuk yang kompetensi pertama itu ada empat pointers memanfaatkan teknologi bla 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 bla. Nah, nanti itu biasanya ada ketentuannya gitu ya. Kalau misalnya rating 3 itu dari 4 pointers 3 yang positif, satu yang negatif. Kalau rating 2 3 yang positif, satu negatif. Sorry, 3 yang negatif, satu positif. Kalau rating 4 itu udah positif semua, karena itu sudah bagus lah gitu ya, sudah sangat optimal gitu ya yang 4. 5 itu jarang biasanya. Nah, ini misalnya rating 3 ya, rating 3. Nah, ini 3 pointers pertama itu positif. Coba kalian baca. Ini kan positif semua ya muatannya. Memanfaatkan teknologi digital bla bla bla. Atau jangan inilah. Misalnya driving execution. Oh, ini mah bukan. Driving innovation. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memiliki cara-cara baru yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas proses kerja. Nah, maksud saya kalian itu belajar untuk mengelaborasi, mengembangkan kalimat, mengembangkan bahasa, itu tuh untuk ini, untuk menyusun satu laporan gitu. Karena laporan kan banyak ya tadi. Ada yang diminta compact gitu ya, executive summary atau short report, ada yang minta pointers, ada yang minta deskripsi gitu kan. Nah, itu kan butuh kemampuan berbahasa kita ya. Misalnya kayak kita mau mengembangkan apa lagi ya dari menceritakan orang ini gitu. Nah, kayak pointers ini tuh ya apa namanya? Kita harus mengembangkan ya. Jadi kita nggak boleh cuma copy paste dari kibi-kibi yang udah ada gitu. Jadi harus dikembangkan sama kita. Misalnya ini ya, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan cara-cara baru yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas proses kerja. Menanggapi secara positif implementasi atau cara kerja atau sistem baru dengan senantiasa menyatakan proses kajian awal untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan improvement yang di perusahaan. Mendorong bla 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 gitu ya. Nah, ini negatifnya. Belum mendorong pada semua staf untuk berani mengambil resiko. Mendorong lingkup kerjanya dalam mengambil peran bla 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 ini sudah ada, tapi ini yang menjadi negasi dia di kompetensi ini. Belum mendorong si staf itu untuk berani ambil resiko. Sedangkan kan dalam, kalau kita lihat di key behavior sebelumnya ya, astagfirullah, saya belum share screen tadi. Nah, ini pointers yang saya bilang ini lebih mudah dibandingkan dengan yang deskripsi per kompetensi ya. Ini lebih mudah karena tidak perlu dinamis gitu. Jadi satu pointers itu menceritakan hal yang berbeda dengan pointers yang lain seperti itu.
Nah, ini tadi ya kalau kita lihat dari driving innovation, karena dia ratingnya 3, kita kasih dia 3 yang positif pointers ya. Coba kalian bisa baca gitu ya. Tapi kita kasih 1 pointers dia untuk yang negatif. Negatifnya di sini adalah dia belum mendorong bawahannya nih untuk berani ngambil resiko untuk mengembangkan inovasi baru. Kalau kita bicara tentang inovasi, inovasi itu kan hal-hal yang butuh mengembangkan ya, bukan hanya yang udah ada. Jadi ada eh, eksplorasi gitu kan ya, memodifikasi. Nah, dalam proses memodifikasi itu kan ketika kita gagal, itu kan hal yang wajar. Nah, orang ini tuh keterbukaan terhadap inovasinya udah oke, ngedorongnya udah oke, tapi sisi sok cobain, nggak apa-apa, gagal juga. Nah, itu yang belum. Jadi, dia belum mendorong staffnya untuk berani ngambil resiko dalam mengembangkan inovasi baru seperti itu. Jadi, itu ketika kita melihat orang ini, kembali lagi pada prinsipnya ya, sebagus-bagusnya orang, pasti ada kekurangannya gitu kan. Bukan kekurangan ya, mungkin apa sih yang masih harus perlu dikembangkan gitu ya. Se kalau kasar gini, sejelek-jeleknya orang pasti ada yang menjadi poin positifnya, ada yang menonjolnya gitu. Jadi ya ini kita kenapa sih asesor itu lebih optimal kalau orang psikologi, karena dianggap lebih aware terhadap perilaku-perilaku dari orang kayak gitu. Ketika kita nganggap oh ini mah bagus, kan gitu ya. Kalau misalnya kalian kalau pernah FGD lah gitu ya, menjadi observer FGD, observer FGD kan misalnya satu kelompok kita ada 6 orang atau 8 orang, kita ngeliat oh orang ini bagus, oh orang ini nggak bagus. Bagus nggak bagus itu kan nggak jelas, kita harus bisa me- breakdown lagi bagusnya apa, nggak bagusnya apa gitu. Sebagus-bagusnya orang ini pasti apa sih yang masih kurangnya, sejelek-jeleknya orang ini tuh pasti ada yang masih jadi hal menonjol buat dia gitu ya. Jadi ini contoh laporan yang sifatnya adalah pointers. Biasanya diminta sekitar 4 pointers atau 6, biasanya 4 sampai 6 pointers per kompetensi. Oke, eh, mungkin itu ya contoh-contoh laporan yang biasanya dibuat oleh asesor dari assessment center itu sendiri gitu ya. Outputnya adalah itu. Paling yang terakhir adalah terkait dengan saran pengembangan, nah itu nanti aja lah. Tapi intinya saran pengembangan itu diambil dari kompetensi-kompetensi yang nilainya itu masih kurang, gitu. Masih di kalau yang udah optimal atau udah memenuhi mah itu mah nggak masuk area oh, untuk dikembangkan ya, karena dia sudah optimal, dianggapnya sudah optimal gitu. Tapi saran pengembangan itu diberikan untuk kompetensi-kompetensi yang memang secara nilai, secara kualifikasi itu masih belum memenuhi syarat, gitu. Masih belum memenuhi yang dipersyaratkan. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Pusing ya, kayaknya saya berasumsi kalian agak pusing ya melihat laporan-laporan dari assessment center gitu ya. Ya lumayan, lumayan gitu. Tapi memang makanya kenapa asesor training, training untuk asesor assessment center itu lama, terus juga susah gitu ya, dan ada lulus nggak lulusnya karena ya itu tadi secara tuntutannya memang laporannya sih yang memang challenging juga gitu ya. Tapi kembali lagi ya bahwa yang namanya assessment itu ada yang pure murni assessment center tadi yang belibet gitu, tapi banyak juga sih assessment yang tidak terlalu assessment center gitu. Jadi dari hasil wawancara dan satu simulasi aja bisa dibuat laporan sih gitu. Tapi memang ya kita bicara tentang kualitas ya pastinya lebih bagus kualitas yang full tadi ini gitu. Full simulasi, full reportnya dan lain sebagainya. Sehingga user gitu ya, user itu ya perusahaannya baik atasan langsungnya gitu ya ataupun di bagian HC-nya itu lebih lebih jelas gitu ke kita ketika akan memetakan orang ini lulus atau tidak, atau misalnya dia mau mutasi atau rolling ke bagian apa itu lebih lebih bisa membantu sih, lebih bisa membantu proses justifikasi mereka gitu. Jadi eh, sebagai asesor tuh
sebetulnya tadi lebih ke tuntutannya adalah tadi pembuatan laporannya harus jelas gitu ya, harus bisa menggambarkan orang ini tuh kayak gimana sih, itu sih. Tapi kalau dari prosesnya sih susah sih kalau menurut saya. Ya kayak kalian ini aja lah, melakukan interview gitu ya, kayak kalian melakukan menjadi observer dari diskusi kelompok yang kayak gitu-gitu. Cuman memang secara konsep gitu ya, secara pemahaman akan kompetensi materi pastinya itu harus apa namanya melotok gitu lah. Jadi gimana kita mau menilai orang ini kalau kita tuh nggak paham kompetensi. Jadi kita harus belajar dulu kompetensi. Apalagi kan ketika kita mengakses satu perusahaan dengan perusahaan lain biasanya kompetensinya berbeda. Yang dipersyaratkannya berbeda dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa agile, harus bisa menyesuaikan dengan apa ya perbedaan-perbedaan dari user yang kita akses kayak gitu. Oke, Anggi, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Jadi kan Mm-mm. itu kan di proses asesmen tuh kan pasti ada pemateri sama asesor yang khusus buat wawancarain kita gitu ya Bu ya. Itu kan beda ya Mm. Bu ya. Nah Mm-mm. itu tuh Bu sebenarnya harus lulusan psikologi atau enggak Bu? Gitu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Pemateri itu maksudnya apa? Pembuat materi? Bukan penyampaiannya apa kayak yang nyampein materinya gitu loh Bu. Yang ngasih tugasnya terus eh Oh, apa namanya yang administratornya ya. jadi leader di FGD gitu Bu. Oke. Biasanya dalam pelaksanaan asesmen yang memberikan instruksi tugasnya, yang mengatur prosesnya itu namanya administrator ya. Dia itu tugasnya adalah mendampingi, bukan mendampingi ya. Tadi memberikan instruksi gitu. Ini di simulasi ini tugas ibu bapak apa yang harus dilakukan, bla 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 bla. Itu namanya biasanya administrator namanya gitu ya. Atau bisa dibilang juga fasilitator gitu. Nah, kalau asesor kan dia berbeda lagi ya fungsi tugasnya ya dia mengakses, melakukan observasi, melakukan wawancara. Pertanyaannya apakah harus orang psikologi atau enggak? Untuk asesor iya gitu ya. Tapi untuk administrator enggak. Itu biasanya boleh kok, bukan apa non psikologi boleh. Tapi kalau untuk asesor iya sih psikologi. Tapi apakah harus S2? Enggak juga. Banyak kok asesor-asesor yang S1. Tapi biasanya kalau untuk assessment center itu yang memang harus udah certified, eh, punya sertifikasi asesor for assessment center. Gitu. Oke, makasih Bu. Sama. Kenapa sih butuh orang psikologi untuk jadi asesor gitu kan? Karena kan gini, yang kita nilai itu adalah orang lain, sorry, orang, individu gitu ya. Nah, eh, kan tadi ya, ketika kita mau menggambarkan orang, kita mau mendeskripsikan orang yang di laporan, kan itu berarti harus sudah bisa menangkap orang-orang ini tuh kayak apa sih, gitu ya. Oh, orang ini mah orangnya followers, orang ini mah nggak ada dorongan buat jadi mah ngerjain apa aja yang disuruh. Nggak ada mau memperbaiki kerjanya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan hal itu tuh kita dapat ketika kita bisa menangkap orang itu kayak gimana. Dan masih dianggap bahwa orang psikologi lah yang paling ya mungkin paling kompeten ya maksudnya ya karena kan kalian dalam proses kita nih kita dalam proses perkuliahannya satu 4 tahun S2 2 tahun setengah itu belajar apa sih belajar manusia belajar perilaku manusia psikologi itu kan yang kita pelajari itu manusia orang teknik orang mesin ini pelajarinya mesin gitu ya arsitektur struktur bangunan dan lain sebagainya. Kalau kita kan manusia dari kalau kalian belajar di psikologi umum, manusia itu terdiri apa? Yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu itu apa? Drive gitu kan ya, dorongan. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya kalau mungkin kalau bukan orang psikologi nggak terlalu bisa memahami gitu ya hal-hal tersebut motifnya gitu kan motif itu kan yang mendorong orang untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya motif gitu kan. Atau misalnya drive-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang orang psikologi ini dianggap masih dianggap
yang paling bisa aware terhadap perilaku manusia. Karena kan di asesmen ini yang kita lihat, yang kita nilai itu kan adalah perilaku manusianya seperti itu. Dalam setting, ya tadi, settingnya memang ditentukan ya. Dan simulasi-simulasi dalam asesmen juga kan sebetulnya itu tuh seperti namanya simulasi. Mensimulasikan pekerjaan real di dalam ya pekerjaan dia gitu ya. Kita simulasikan ke dalam suatu setting situasi tertentu gitu. Kita apa ya, rancang sedemikian rupa sehingga ya tadi sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam pembuatan materi simulasi itu tuh sangat-sangat sulit gitu. Saya pun sebetulnya baru pernah menjadi tim aja dalam pembuatan simulasi gitu, tapi belum pernah buat simulasi yang sifatnya benar-benar sendiri karena memang butuh analisis yang cukup menyeluruh ya. Karena jangan sampai simulasi ini tuh nggak ngejaring apa-apa gitu. Saya pernah juga menjadi asesor di salah satu perusahaan, dia udah punya semuanya gitu ya, materi dan lain sebagainya, tapi kita juga kurang tahu bahwa itu sebenarnya materinya sevalid apa, karena antara kompetensi yang diukur dengan materi yang diberikan itu nggak nyambung. Jadinya kita jadi bias apakah memang orang ini nggak bagus atau memang secara simulasi juga nggak memancing simulasi itu muncul, apa kompetensi itu muncul misalnya. Karena kan balik lagi ya, ketika misalnya kita ingin kompetensi itu muncul kan berarti harus ada stimulus. Simulasi itu kan salah satunya, simulasi itu adalah stimulusnya. Apakah dia bisa merespon itu? Apakah si kompetensi itu akan keluar atau enggak ketika stimulusnya memang sesuai dengan apa yang mau kita ukur gitu. Dia Tias atau Zat ya? Ibu Tias mau nanya, mau izin Silakan. nanya. Ibu kan tadi tuh yang di laporan itu kan ada level-levelnya itu kan Bu, di setiap klaster. Nah itu kan level-levelnya itu berbeda-beda kan Bu standarnya. Nah apakah itu emang ada panduannya atau gimana ya? Kayak Ada. kita bisa menemuin standar levelnya soalnya kan belum belum ada kayak Ibu kirim standar level kalau ini kayak gimana gimana gitu. Masih bingung soalnya. Oke. Di setiap Masalah klaster juga beda-beda gitu kan Bu. Setiap levelnya betul, ada yang betul, 2, ada yang 3 gitu. Makasih betul. Bu. Ya, memang yang namanya level itu beda-beda ya. Maksudnya dalam arti gini, level 1, level 2, level 3 itu pastinya gradasi ya. Level 1 itu biasanya untuk yang di pelaksana, kayak gitu ya. Level 2 itu gini, jadi ada, kalau level itu kita melihat dia udah ada di level mana, dan setiap level itu biasanya makin tinggi levelnya itu makin sulit, katakanlah makin sulit itu berarti tuntutannya makin besar. Kalau di level 1 dia hanya cukup mengenali atau memahami, itu kan masih di proses thinking gitu ya. Tapi kalau misalnya di level 2 dia sudah bisa eh, apa namanya, melakukan suatu tindakan, atau misalnya bukan hanya fokus kepada diri sendiri tapi fokus kepada juga tim kerjanya. Di level 3 dia sudah bisa misalnya membuat suatu evaluasi atau perubahan. Di level 4 dia sudah bisa mempengaruhi. Nah, itu kan levelnya makin tinggi. Nah, kalian nggak perlu khawatir, biasanya leveling-leveling itu tuh sudah ada. Gitu ya. Kalau kalian menjadi asesor, tapi kalau kalian menjadi uh, apa namanya, pembuat, ya, kalau menjadi bagian di OD gitu, kita membuat kompetensi dan simulasi, pastinya itu menjadi tugas kalian gitu ya. Tapi memang itu sudah ada sih, panduan-panduannya sudah ada kayak gitu. Dan itu tuh di kamus kompetensi udah ada. Cuman biasanya setiap perusahaan kan mengembangkan ya, disesuaikan lagi dengan industri dari bisnis perusahaan masing-masing perusahaan. Aku saya mau kecil. Oke. Eh, sudah ada panduannya di kamus kompetensi Spencer juga udah ada, tapi ya tadi perusahaan biasanya bukan mengadaptasi, menyesuaikan kembali dengan si industrinya, dengan si bisnisnya, kayak gitu kan beda-beda ya. Kayak misalnya bisnis tambang dengan bisnis telekomunikasi itu kan berbeda. Jadi paling ada penyesuaian-penyesuaian aja apa, menyesuaikan dengan si lini bisnisnya itu atau lini industrinya itu ada di mana sih, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, itu udah ada panduan. Kita tinggal memahami aja sih. Tapi kalau asesor itu sebenarnya kan kita itu
tuntutannya adalah kita bisa memahami leveling, kompetensi, juga materi mah udah pasti. Cuman kayak leveling dan kompetensi itu harus kita pahami gitu. Jadi kita biasanya sama user itu kita dikasih sebundel apa ya, mungkin persiapan-persiapan atau seperti tadi ya, kamus leveling kompetensi dan lain sebagainya itu yang harus kita pahami. Kan kita ketika mau menjustifikasi kita akan kasih dengan nilai 2 atau kita akan kasih nilai 3 dan lain sebagainya ketika kita sudah bisa membedakan apa sih yang level 1 ini bicara apa, level 2 ini bicara apa, dan level 3 ini bicara apa. Itu udah ada, kita tinggal, bukan kita tinggal ya, kita yang harus kita lakukan adalah memahami perbedaan-perbedaan antar level itu seperti apa. Kayak gitu Baik ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Yang di slide itu memang itu prinsipnya bahwa setiap leveling itu dia punya klaster-klasternya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apa namanya dalam pelaksanaannya biasanya nanti user sudah punya itu dia akan berikan dan kita pahami dulu itu sebelum pelaksanaan ambil data itu kita harus pahami betul-betul dulu gitu. Saya mana ya? Ya, sambil saya nyari contoh, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, Dila izin bertanya, Bu. Boleh. Ibu kan tadi tuh waktu di awal sempat dijelasin kalau misalkan nanti tuh kan laporan yang kemarin kita tuh masukinnya tuh di ke dalam eh, Tabel. ada tabel yang Ibu sempat share screen kan. Terus nanti percakapan-percakapan itu tuh dimasukin ke situ dan dilihat kompetensinya. Terus kata Ibu juga ditambahin eh, apa ya tadi tuh yang Penjelasannya. iya penjelasannya dari kita gitu. Nah, Ibu itu tuh bisa jadi judgement nggak sih, Bu? Bisa jadi si maksud dari asesinya tuh nggak kayak gitu, Bu. Memang harus kita judgment, tapi kan datanya ada. Memang kita kan Oh, maksudnya sebagai asesor itu kita harus bisa menjustifikasi apa sih yang dia omongin ini gitu, masuknya kemana kayak gitu. Tapi kan tetap kan ketika kita menjustifikasi, memang kita memberikan penjelasan melalui kalimat-kalimat yang berbeda gitu kan ya. Tapi kan pada akhirnya kita harus bisa menentukan ini masuknya ke key behavior yang mana gitu. Maksudnya di sini adalah memang acuannya tetap key behavior, tetap si kamus kompetensi itu gitu ya, kompetensi yang sudah ada dan key behavior yang sudah ada. Tapi kita melihat bahwa apa ya, mungkin mengembangkan kali ya, mengembangkan dari apa yang dia omongkan ini tuh artinya apa sih? Karena apa yang dia omongkan ini biasanya datanya mentah banget kan gitu. Nah, kita berikan penjelasan lebih singkat lagi supaya memudahkan kita dalam proses meeting dan dalam proses membuat simpulan akhir gitu, Dila. oh, tapi itu berdasarkan kayak behavior gitu ya, Bu. Pasti berdasarkan ke behavior gitu. Jadi kita nggak asal judgement gitu ya, Bu ya. Iya, nggak soal judgment. Tetap harus berdasarkan pada key behavior yang ada ya. Ya, oke, Ibu. Terima kasih. Sama ya.
Saya kasih contoh. Jadi pertanyaannya Tias ya. Karena tadi Tias mungkin ini levelnya harus dibuat dulu sama kita apa gimana? Sebenarnya udah ada gitu ya. Nah, hmm, muncul nggak? Muncul ya. Muncul Ibu. Nah, gini Tias. Jadi tadi kan kita lihat ya bahwa dalam suatu kompetensi itu kan ada levelingnya gitu kan ya. Itu sudah ditentukan biasanya dan memang itu sudah ada. Tapi memang disesuaikan lagi biasanya ya oleh bagian OD dan sebagainya lah gitu. Tapi itu sudah ada. Misalnya di ini kelihatan nggak sih nama judul kompetensinya? Kelihatan ya? Enggak Ibu Iya, kalau iya. tidak Ibu. Nama kompetensi problem solving, decision making itu kelihatan nggak? Oh, kelihatan Ibu kalau itu. Oke, kelihatan ya. Nah, ini namanya problem solving dan decision making. Ini ada di sini ada levelnya ya. Ada 5, 4, 3, 2, 1. Kalian coba hayati gitu ya. Level 1 itu tuntutannya adalah menyelesaikan permasalahan rutin. Kebayang ya, menyelesaikan permasalahan rutin